Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita mau mengucap syukur untuk kasih anugerah Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan beri. Mari saudara, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, kita akan bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang baru yang Kau jadikan bagi kami. Boleh menikmati kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Bapa, bawa kami masuk dalam perkenanan-Mu. Roh Kudus jamah dan urapi setiap kami Tuhan, dan jadikanlah kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Pakai hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini tema kita adalah hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Firman Tuhan 2 Korintus 6 ayat 1 dan 2. 2 Korintus 6 ayat 1 dan 2. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan datang kepada kita supaya kita jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kita terima. Firman Tuhan katakan bahwa sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Saudara, seorang hamba Tuhan terkenal, Billy Graham, pernah menceritakan tentang seorang bapak yang dikunjunginya. Bapak tersebut sudah tua dan sedang terbaring sakit. Pada Billy Graham, bapak itu berkata, seandainya saya masih ada kekuatan, maka saya akan bersorak bagi Tuhan dengan segenap kekuatan saya. Tetapi Billy Graham tidak begitu senang mendengar niat baik bapak tersebut. Billy Graham justru mengkritik bapak tersebut dengan berkata kepadanya, sudah terlambat, Pak. Harusnya itu Anda lakukan ketika Anda masih sehat dan kuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang ketika masih muda, sehat, dan kuat, menghabiskan hidupnya untuk hal yang sia-sia. Mereka hidup dalam dosa dan melakukan hal-hal yang Tuhan benci. Mereka larut dalam hingar-bingar dunia ini. Mereka tidak memikirkan perkara-perkara rohani, seolah-olah hidup di dunia akan terus-menerus berlangsung. Mereka lupa bahwa hidup di dunia hanya sementara, bahwa kelak akan ada penghakiman untuk mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat selama hidup di dunia. Dan ketika mereka sudah lemah dan tak berdaya, karena dimakan usia, sakit, atau kelemahan fisik lainnya, mereka baru sadar atas hidup mereka. Mereka menyesali apa yang mereka perbuat, dan mereka ingin melayani Tuhan sepenuh hati mereka. Tetapi sudah terlambat. Mereka sudah terlalu lemah, sudah tua, dan sakit. Mereka tidak bisa lagi
melayani karena hanya bisa terbaring dan tak berdaya di tempat tidur. Untuk itulah kita harus benar-benar menyadari, saudara, kefanaan hidup di dunia dengan melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Ada saatnya dalam hidup di mana kita sudah tak berdaya lagi karena tua, dimakan usia, atau karena suatu penyakit atau cacat tubuh. Suatu saat kita akan mengalami bahwa untuk sekedar mengangkat tangan kepada Tuhan saja sudah tidak sanggup lagi. Untuk itu, saudara, selagi masih muda, kuat, dan sehat, muliakanlah Tuhan. Layanilah Tuhan dengan kemampuan, karunia, dan talenta yang kita miliki. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka niscaya di hari tua, ketika kita sudah sakit-sakitan dan berdaya lagi, kita tidak akan menyesal karena hidup kita sudah menjadi berkat dan banyak orang memuliakan nama Tuhan. Saudara, lagu yang sering saya dengar dan nyanyikan di gereja hari-hari ini adalah hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saudara, mari. Hidup ini adalah kesempatan. Adalah kesempatan yang ada. Kita mau pakai untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Saudara dikatakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saudara, hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan beri kepada kita. Untuk itu pakailah sebaik-baiknya untuk kita melayani Tuhan. Kita menjadi berkat bagi sesama. Jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang Tuhan beri. Saudara, pastikan hidup saya dan saudara kelak tidak ada penyesalan. Saudara, ada 7 perenungan dalam kata-kata Yesus di kayu salib. Yaitu yang pertama, forgive others. Ampunilah seorang akan yang lain. Heaven is real. Surga itu nyata, saudara. Yang ketiga, care for your parents. Mari kita perhatikan orang tua kita. Kita menghormati orang tua kita. Kita care kepada orang tua kita. Yang keempat, express your heart to God. Yang kelima, be thirsty for the living water. Haus
akan air hidup itu. Yang keenam, don't give up. Jangan pernah menyerah. Finish it. Semuanya sudah selesai. Yang ketujuh, bless your life in God. Biarlah Allah selalu ada di dalam hidup saya dan saudara. Saudara, mari kita bersyukur untuk hidup saat ini. Biarlah waktu yang ada, kesempatan yang Tuhan beri, jangan kita sia-siakan. Pastikan hidup kita kelak tidak ada penyesalan. Soli Deo Gloria. Mari kita satu di dalam doa, saudara. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Kami bersyukur Tuhan, kami masih diberi kesempatan hidup saat ini. Mampukan kami untuk memakainya, untuk melayani Tuhan, dan melayani sesama kami. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami mau berdoa untuk kekasih-kekasih Tuhan. Manapun mereka berada saat ini Tuhan, yang sedang sakit Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan yang saat ini sedang sakit. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Tony Stefanus Bengu, Bapak Pete Francis, Pendeta Parak Nimela yang saat ini sedang terbarang sakit. Tuhan, Engkau menjamah mereka. Engkau menjamah setiap kekasih-kekasih Tuhan yang saat ini sedang terbaring sakit. Dan kami percaya oleh kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk keluarga, diberikan kekuatan, kesabaran dalam melayani. Suami, orang tua yang saat ini sedang sakit. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap obat-obatan, makanan. Engkau berkati sehingga mendatangkan kesembuhan dalam nama Yesus. Kami percaya juga memberkati para dokter yang merawatnya. Semua adalah alat yang dipakai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga saat ini berdoa Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan yang sedang menghadapi persoalan, baik besar maupun kecil, untuk selalu mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, bahwa ada jalan keluar, ada pertolongan Tuhan. Yang susah Kau hiburkan. Yang putus asa, Tuhan memberikan harapan yang baru. Yang saat ini kecewa, Tuhan balut hati mereka. Yang berbeban berat, Tuhan memberikan kelegaan dalam nama Yesus. Yang dalam kesesakan, Tuhan memberikan kelegaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga berdoa. Mereka yang studi kuliah, Tuhan berkati. Mereka yang sedang membutuhkan biaya untuk kuliah sekolah mereka, Tuhan buka jalan. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang saat ini berulang tahun. Umur panjang di tangan kanan, kekayaan, kehormatan di tangan kiri. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang sedang mengurus angkatan, mengurus jabatan, pekerjaan mereka, dengan urusan dengan pemerintah, dengan badan yang terkait, pencampur tangan, supaya semuanya dilancarkan, dimudahkan, dan lulus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan Bapak Presiden Jokowi dan jajarannya. Berikanlah roh takut akan Tuhan kepada pemerintahan sekarang, dan juga kepada gubernur, wali kota, bupati, sampai kepada RT RW.
diberikan roh takut akan Tuhan. Pemerintah pusat dan daerah Tuhan dapat bekerja dengan sebaiknya, dengan penuh tanggung jawab. Kami juga berdoa Tuhan untuk kasus Omikron, wabah Corona ini semakin melandai. Dan juga kami berdoa mohon kemurahan Tuhan supaya wabah ini cepat berlalu. Dan kami juga berdoa untuk pimpinan kami, tempat di mana kami bekerja, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati keluarga kami, orang tua kami, anak-anak kami, pasangan kami, suami istri kami. Tuhan memberkati dengan kesehatan, kekuatan, berkati usaha pekerjaan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk tetangga kiri kanan kami, pasangan, orang tua, anak-anak kami yang belum percaya kepada Tuhan. Biarlah mereka beroleh kasih karunia Tuhan, anugerah keselamatan itu ya Bapa. Mereka juga beroleh hidup yang kekal. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, berkatilah channel ini Reni Bengu TV sehingga boleh menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap guru-guru pendidikan agama Kristen, dosen-dosen STT. Tuhan urapi mereka, Tuhan pakai hidup mereka untuk jadi berkat dan mendidik anak-anak di dalam takut akan Tuhan dan pengenalan pribadi dengan Tuhan Yesus. Beri hikmat dalam mengajar. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk situasi sekarang ini Tuhan. Di beberapa tempat terjadi banjir. Tuhan tolong setiap tempat-tempat yang terjadi banjir ataupun bencana. Tuhan menolong setiap anak-anak Tuhan, setiap korban yang terdampak supaya diberikan kekuatan, diberikan juga ketabahan. Tuhan juga memberikan berkat dalam kehidupan pemeliharaan, dalam kehidupan setiap kekasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini di dalam tangan Tuhan. Mohon penyertaan Tuhan, mohon berkat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dipercaya hidup kami naik, tidak turun, kami menjadi kepala dan bukan ekor. Keluar masuk kami diberkati Tuhan. Dan apa saja yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Allah sanggup memelihara kehidupan kami walaupun di tengah-tengah padang gurun sekalipun ada mana sorgawi. Ada air yang siapkan, bahkan korma yang Tuhan sediakan. Terima kasih Bapa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Reni Bengu TV supaya lebih banyak orang lagi diberkati. Selamat